Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys semua? Dengan OS di sini di channel Dr. Aswal. Kali ini kita di part 2 ya untuk masalah keluhan atau di Oni Experience part kedua mengenai kekurangan yang saya alami gitu. Ini belum tentu dialami oleh semua owner Wuling Almas. Oke, yang pertama ya, dari 0 sampai 1000 km waktu unit ini baru dibeli, itu ada komplain sewaktu unit Wuling Almas baru diterima ya, di bawah 1000 km. Cat atau cat protection coating kurang rapi seperti berembun di bagian pintu supir. Nah, jadi di bagian pintu saya di luar itu coatingnya kayak berembun gitu. Nah, itu bukan kesalahan dari dealer atau manapun, itu kesalahan dari kita nggak tahu, tapi itu kita kan di coatingnya UltraGuard kan kita beli yang plus ya, yang seharga 330 juta itu udah sama coating ya, coating dari UltraGuard. Nah, kita minta tolong ke Wuling kontak ke UltraGuard datang ke kantor, dia ngerapihin di kantor, dipoles ulang. Jadi ternyata embun itu akibat ada apalah kayak kotoran gitu, terus dipoles ulang, oke, jadi sempurna lagi. Itu satu. Yang kedua, kaca sunroof sompal. Maksudnya kayak ada kotor di sini di atas nih, kaca sunroof di bagian sini. Gak enak aja kan, kita maunya sempurna ya kan, kebetulan saya bawel ya untuk pengecekan. Nah, itu ada kayak sompal, akhirnya di fix, ternyata itu kotor, dibersihin aja sama mekaniknya. Terus yang ketiga ini kaca film depan baret. Nah, jadi kaca film saya, sini baret 10 cm, udah saya ukur pakai penggaris, baret halus ya di sini. Terus akhirnya diganti sama vendornya. Kaca filmnya masih bawaan, pakai Lumar yang paling ini. Lumarnya awal enak, tapi cuman tahan 6 bulan, habis itu nggak terlalu menghalau panas itu. Tapi karena saya efisiensi uangnya, saya nggak mau ganti, saya biarin aja. Karena kan saya dapat baru kaca depannya, jadi diganti yang baru sama vendor. Akhirnya kacanya ini bagus lagi gitu ya. Nah, terus ya sama kayak tadi, 6 bulan dipakai, sering keluar panas-panasan, kacanya udah nggak nahan panas lagi. Nah, saya juga belum mau ganti dulu, biarin aja. Nanti aja kalau udah hitungannya, kalau udah nggak bisa dingin. Nah, caranya kalau kepanasan saya dinginin, jadi AC-nya bagus dingin. Jadi saya buat ngelawannya saya dinginin, saya AC-nya saya ke atasin. Alhamdulillah nggak ada masalah, nggak ada kendala. Terus yang keempat, seal plate belakang kiri dan kanan selalu renggang. Seal plate saya tunjukin nih, yuk. Nah, seal plate nih guys, ini seal plate ini ya, selalu nih kanan dan kiri. Jadi kalau misalnya ada orang naik nginjak, habis itu dibetulin seal plate ini. Kalau gelap maaf ya guys, mudah-mudahan kelihatan. Nah, ini udah nggak lagi, udah di fix, aman. Terus kita lalu habis itu yang kelima, kalau lewat polisi tidur kecil yang speed trap yang grrrk gitu, suara keras sekali, tapi nggak di semua tempat, jadi hanya di beberapa tempat. Ternyata itu karena dia masih bawaan pabrik. Setelah itu nggak ada. Setelah saya sering melewati speed trap, hilang suara kayak grrrk gitu ya. Kan udah nyaman, kedap gitu ya, suara jalanan nggak masuk. Tiba-tiba pas lewat speed trap tuh kayak ada suara datang, grrrk grrrk gitu, tergantung kecepatannya. Nah, itu saya komplain 11.000. Terus mekaniknya juga ngecek, tapi nggak ada yang salah pak, nggak ada yang bocor, nggak ada yang ini. Kebetulan kan saya ngerti sedikit otomotif, elektronik dan komputer. Ini jangan-jangan dia waktu keluar tuh masih penyesuaian, masih keras, jadi nanti lama-lama dia akan lembut, jadi ada peluruhan gitu. Kebetulan tahu sedikit fisika juga. Nah, jurusannya di fisika instrumentasi dulu, jadi jadi dia supaya
Jadi ada titik ke awal keras, lembut, rusak gitu. Jadi biar nggak langsung, kalau lembut langsung jatuhnya ke rusak, umurnya pendek. Jadi umur ketahanan kayak gitu. Oke, intinya udah itu nggak ada hilang sendiri gitu bunyi itu. Terus kalau lewat lubang yang bletak, itu awal. Setelah jalan, ya sering saya jalan jauh, jalan 4 jam 6 jam nonstop gitu keluar kota ke ini, nggak ada lagi yang lewat lubang bunyi bletak blutok rak, nggak ada gitu, nggak ada. Cuman saya nggak pernah menghajar lubang, dan itu yang nggak ketahuan ya. Tapi kalau ada polisi tidur, saya rem pelan. Jadi biar dia main dulu. Nanti setelah dia udah main, udah oke, masuk ke dalam masa masa optimalnya dia, dihajar nggak apa-apa, masuk lubang segala macam nggak apa-apa, nggak sengaja gitu kan. Gitu. Jadi itu ya, jadi dari pabrikan dibawa memang awalnya emang agak sedikit keras gitu. Lama-lama dia optimal, lembut, abis itu lama-lama dia rusak, harus ganti kausan. Terus grill depan kanan kiri tidak rata. Nah, grill depan kanan tidak rata, kita lihat. Ini guys, nih, ini sekarang nggak guys, ini tuh nggak rata nih. Oke, nah sekarang udah lumayan rata. Dulu nggak rata, udah diratain balik lagi. Kayaknya dia main sesuai dengan kondisi, menyesuaikan. Ya jadi misalnya ada bagian itu ada yang besi, ada yang plastik gitu ya. Nah dia saling menyesuaikan. Nggak apa-apa sih, yang penting nggak goyang-goyang, nggak bunyi-bunyi, dan nggak mengurangi estetika gitu. Saya komplain, dirapiin, dibetulin, dipasin lagi. Saya udah ngelihat juga dia semua udah terpasang dengan bagus, kayak plug-innya, bautnya, semuanya udah bagus. Memang dia desain tingkat akurasinya ada sekitar 1 sampai 2 mili ya ke ini ya. Ada yang lebih dari 2 mili, punya saya alhamdulillah 1 sampai 2 mili. Dibetulin, dirapin sama dia. Grill depan kanan kiri ya tadi ya, kanan kiri. Terus lem karet di belakang dekat spoiler tidak kuat, mudah lepas. Nah, jadi di belakang tuh ada spoiler. Nah, saya tunjukin lagi. Nah, di sini ada. Nah, di sini ada. Nah, ini. Waalaikumsalam. Nah, di sini ini karet nih. Ini nggak kuat. Nah ini tinggal dilem lagi nih. Ternyata banyak yang ngalamin di sini. Jadi kalau pas lagi nyuci mobil, oke. Terus itu lem spion kanan tidak tertutup sempurna. Nah, spion kanan tidak tertutup sempurna gitu guys. Saya kasih unjuk ya guys. Kalau mau dibuka. Nah ini, jadi ini kalau saya lock, nah ini masih gantung. Kalau yang sebelah sana ketutupnya sampai rapat gitu. Kalau yang ini kurang. Nah tuh kan guys. Kalau kelihatan di sini, nah itu kan tertutup sempurna tuh guys, ya kan, tertutup sempurna dan bagus lah gitu ya. Nah kalau yang ini dia agak kebuka. Nah ini kalau di mobil-mobil Eropa biasanya sih faktor safety ya, jadi bisa ngintip. Jadi ketika di dalam mobil mau keluar masih bisa ngintip gitu. Kalau dari dalam nih gini. Saya kasih ujuk dari dalam ya. Saya coba tutup spionnya. Nah, dia cuma sampai sini. Kalau yang sebelah sini, nah itu sampai rapat kan ya. Nah, kalau dia masih agak kebuka sedikit. Nah, gitu. Kayaknya mungkin faktor safety kali ya. Saya juga kurang tahu. Tapi kalau mobil-mobil Eropa memang ada yang kayak gitu. Saya nggak tahu mobilnya merek apa, tapi saya pernah baca untuk faktor safety dia ketutupnya nggak sampai habis gitu. Oke, 7 ya. Lem karet udah, spion udah, air wiper belakang lama keluarnya ya, sampai sekarang masih.
Jadi pompa pendorongnya itu menurut saya agak lemah ya, atau kalau nggak agak seret kali gitu dalamnya selangnya. Jadi ketika saya pencet 1, 2, 3 baru keluar, 3 detik 4 detik seret keluarnya bagus, kencang. Air belakang ya, wiper, buat air wiper belakang. Terus ke 10 perpindahan transmisi dari D ke N dalam keadaan berhenti menimbulkan getaran kuat. Itu saya udah komplain, sampai sekarang belum tahu. Jadi dari D ke N ada gitu. Yang ke 11 itu update ECM, Electronic Control Module. Jadi ada ECM, Electronic Control Module, ada TCM, ada Transmission Control Module, ada BCM, Body Control Module. Semuanya menggunakan kontrol. Jadi ada pembacaan. Jadi kayak semi artificial intelligence. Jadi dengan kondisi segini dia kasih parameter berapa. Jadi gini, misalnya transmisi sekian dikasih sekian supaya nggak terjadi engine brake sekian. Nah, jadi ada update ECM, ya kan? Dimana update ECM ini solving untuk engine brake. Jadi engine brake itu ketika kita ngegas, kita lepas, dia turunnya cepet, set, kayak serasa ada yang ngerem. Harusnya turunnya secara bagus gitu lah, linear, jangan ada gergaji gitu, jangan ada gelombang, jadi turunnya linear, smooth gitu. Nah dia ada kayak linear agak patah gitu, jadi gitu, jadi kayak lagi kita lepas gas, tapi nggak di semua speed. Di speed yang kalau nggak salah 40-30, saya lupa, tapi di lari segitu, di gigi 2 apa, pokoknya di speed segitu ketika saya lepas gas itu. Nah di update lah ECM-nya, berkurang jauh, jadi keren. Ketika update ECM, transmisinya dirubah dan engine brake-nya juga berubah gitu. Kenapa sih ada engine brake? Ya otomatis, karena menghindari kecelakaan juga. Terus kedua safety, yang ketiga penghematan komponen gitu. Jadi banyak lah faktor engine brake itu bagusnya. Itu kekurangannya juga ada, kenyamanan. Terus ketiga komponennya harus fleksibel ya. Jadi kalau dibikin engine brake, komponen fleksibel. Kalau nggak fleksibel dia bisa mudah rusak, mudah ini gitu. Terus update ECM yang ke-11 ya. Terus BBM jadi lebih irit gitu ya. Terus TPMS lebih akurat. Jadi tire pressure monitoring ya, buat pengukuran roda lebih akurat dan lebih cepat. Tadinya lama gitu. Jadi misalnya udah turun nih, kena panas, dia cepet tuh. Kalau kena panas naik, suhunya cepet naik, tekanan bannya juga naik. Tadi kita isi misalnya 2,4, nah 2,4 bar, terus tahu-tahu naik jadi 2,5 gitu ya. Dia bukan pakai PSI ya, dia pakai bar sini. Nah jadi pas di jalan tol ketika mau ngebut, wah suhu panas nih, jangan ngebut gitu, santai aja. Wah suhu bannya adem nih, panasnya di berapa sih? Biasanya di 50-an. Kalau kita ngebut itu bisa naik ke 50-an. Tapi kalau lagi slow jalan dia 45-an gitu. Kalau lagi berhenti bisa jadi ya suhunya kecil, makin kecil aja. Kalau suhu udara dingin dia ikut dingin, kan ban ya. Dia nomor 1 ya, yang kontak pertama kali dengan jalanan dia ban. Jadi dia memang bahan yang material paling kuat, ban itu sebenarnya, daripada besi-besi yang ada di bodi. Jadi komponen paling kuat di mobil adalah ban gitu. Terus air coolant terlalu sedikit. Nah ini ditambahin gratis, yang lain katanya bayar. Alhamdulillah saya gratis gitu. Habis itu jadi ada min, ada max. Waktu itu ada di min, di bawaan dari pabrik ya min. Saya minta ditambahin ke max. Alhamdulillah gratis, tinggal ngomong aja. Wuling baik sekali. Apa Arista ya, Wuling Arista. Kan ada banyak tuh, ada Wuling ini, tapi saya di Arista, baik sekali. Saya nggak muji-muji, ini jujur, insya Allah, bismillah, saya sejujur-jujurnya. Minta air coolant tambahin, padahal lumayan kalau beli, ditambahin air coolant. Lampu depan kurang terang, info SA sudah standar. Nyata lampu depan itu bukan kurang terang, jadi lampu kiri dan kanan itu lebih pendek lampu kanan, untuk menghindari orang mobil di depan kita silau. Jadi bukan kurang terang, kalau menurut saya udah cukup kelihatan gitu, kayak ada kotak gini gitu. bagus, jadi nggak membahayakan pengendara lain. Nah terus yang ke-14, kursi kanan baris kedua kendor dan goyang-goyang. Jadi kendor, nggak goyang sih pas kita udah setting, tapi kok jedanya jauh gitu.
komplain. Yang lain nggak ngalamin, saya doang. Diganti baru ke 14 tadi kursi ya, ke 15 engine brake terlalu kerasa lagi. Jadi pada pakai mode D di kecepatan 30 sampai 50 kerasa lagi tuh. Ternyata engine brake-nya yang habis diupdate TCM tadi di nomor 11 ya, habis update TCM di nomor 15, kok masih kerasa ya di 30-50. Akhirnya saya kalau di dalam kota pakai mode yang eco, jadi nggak ada engine brake sama sekali. Ya udah, selain lebih irit, saya juga nggak suka terburu-buru, dan kalau ada mobil di belakang saya juga nggak terlalu jauh jaraknya ya, jaga jarak ya. Jadi saya nggak lelet ya. Jadi kalau jalan depan kosong saya ya gas gitu. Kan suka di komen komen toxic. Oh, pantas saja nih yang suka bikin lelet di jalan nih. Enggak, saya nggak suka bikin lelet tuh. Gitu. Saya tahu kok aturan tata tertib di jalan raya gitu. Bismillah insyaallah. Terus akhirnya di mode D di kecepatan 30 atau sampai 50 km suka engine brake-nya tinggi gitu. Terus udah itu aja. Itu di bawah 1000 km. Nah, temuan selanjutnya setelah 1000 km setelah Andrian, saya berani bawa lari kencang-kencang jauh-jauh gitu ya, lebih apa namanya? Temuan baru tuh EPS, pernah ngalamin EPS berat. Electronic Power Steering ya. Pas saya lagi putar-putar parkirnya, jadi kan parkir kan banyak diputar tuh, putar abis ya kan, sudutnya abis balik. Di putaran ke 9 berat dia, nanti dicoba deh. Hah? Oh iya, saya hitungin lagi, saya ulang. Ini nggak berat ya, saya matiin engine, saya hidupin lagi. Enak, empuk, halus. Di putaran ke 8 ke 6 berat. Maksudnya ini loh, putar habis, putar lagi, putar habis, putar lagi ke 8 ya, 1, 2, 3, 4, 8, bulak-balikin ke lagi parkir kan, parkirnya mau rapat gitu kan, tembok kayak gini lah parkir rumah. Saya kan berarti banyak gitu, berat, saya komplain tuh. Udah, sekarang udah nggak pernah lagi. Electronic power systemnya berat. Kalau nggak salah ini di upgrade apa gitu, saya kurang tahu. Terus saat turun tajam, kondisi mobil jalan pelan, muatan penuh, rem bunyi. Sekarang juga ternyata jalan pelan kadang suka bunyi gitu, tapi nggak selalu bunyi gitu, kadang-kadang aja, mungkin karena kondisinya kotor atau lama berhenti. Tapi ternyata yang lain ngalamin banyak gitu ya, itu kekurangannya gitu. Tapi nggak selalu bunyi gitu. Intermittent, kadang-kadang itu bunyi. Nah, pas lagi turunan juga sekarang udah nggak pernah bunyi. Itu waktu itu turunan doang tuh, turunan pelan tapi mengganggu gitu. Terus pas di Dieng, nah saya ketika sedang di Dieng, saya kebut nyalip gitu ya. Ya karena kan kita jaga kondisi ya, jalan kosong kita salip. Karena kalau ngikutin pelan, ngikutin truk pelan banget kan ya, cuman lari 10 km. Kalau ketika nanjak ke dia kan dia cuman lari 10 sampai 15 km per jam. Muatannya penuh. Kalau dia ngerem bahaya kan, kita harus nyalip tuh, nggak boleh di belakang dia. Gitu. Kita ikut mobil Colt. Nah, itu kuat-kuat kan. Mobil-mobil yang pick up itu. Nah, ketika nyalip tuh aman, nggak ada masalah gitu. Almas kipasnya 2 ya, yang satu kipas AC, yang satu kipas radiator. Kipas AC sama radiator, saya lupa yang lebih gede itu kipas AC ya tuh. Yang kecil kipas radiator. Jadi ketika ngidupin AC, dia mengipasin beberapa komponen dan radiator juga. Jadi ini misalnya radiator, sini ada kipas 2 biji gitu, mendinginkan gitu. Jadi kalau ngidupin AC, yang kipas itu langsung hidup tuh, yang gede kalau nggak salah, saya lupa. Terus yang kecil itu kalau radiator tercapai suhu 94, ada di video saya, nonton deh kapan kipas Wuling Almas nyala dan hidup, kapan kipas pendinginnya radiatornya nyala hidup, itu ada di video saya. Nah, itu di Dieng, kembali ke Dieng, 4 bar. Ketika kita habis nyalip mau berhenti nggak jadi, mesin nggak saya matiin, saya diem di dalam. Terus ketika itu saya keluar, saya gas lagi, nyalip lagi, tahu-tahu 4 bar nyala. Wah, temperatur nih high nih, digas nggak bisa, gas nggak bisa, belakang ngantri kan. Wah ya, bismillah aja sih, karena udah baca doa dan mobil masih bisa jalan sekitar 5 km per jam jalannya. Mungkin sama orang jalan kaki kesusul kali ini mobil, pelan dah. Saya cari tempat dulu nih, kanan kiri nggak ada bahu jalan, nggak ada yang ini di Dieng. Ketemu bahu jalan, saya berhenti, nggak nyampe 1 menit, saya lihat, dah turun, saya hidupin lagi, jalan lagi normal, udah saya jalan lagi aja. Safe mode, kebetulan saya kan ngerti sedikit otomotif ya, jadi kebetulan saya
ada mesin ya, mesin generator ya, jadi engine generator 20 silinder. Jadi ada engine itu juga punya mode safe mode ya, limp mode gitu. Jadi saya tahu di mobil cara kerjanya sama dengan engine mobil, piston bergerak di dalam silinder dan lain-lain. Ya saya udah tahu, tapi buat orang yang nggak tahu kan, dibuka cupnya sampai dingin baru, padahal sih nggak perlu, dia nggak usah matiin mesin, minggir aja, karena kalau dimatiin kipasnya nggak bekerja gitu. Nah kebetulan saya waktu itu saya matiin dulu, habis saya matiin saya hidupin lagi. Jadi matiin sebentar, saya hidupin lagi, tek, turun, nggak nyampe semenit gitu. Saya matiin itu supaya buat yakin itu ngeriset, bukan dari indikator yang salah gitu kan, di dia yang dingin gitu. Udah gitu juga kan saya habis ngebut gitu. Kalau bisa ya jangan dimatiin AC-nya ya, karena kipasnya akan hidup bantuin gitu, mendinginkan lebih cepat gitu. Ingat ya itu. Terus kedua ya belajar aja pakai mode manual. Saya nggak pernah overheat selain di Dieng itu aja gitu. Pernah nggak ya? Sebentar. Pernah. Bukan overheat, tapi nggak bisa nanjak dengan sudut di atas. Waktu itu saya ukur pakai ginian, download aja deh buat ngukur sudut. Ntar ditaruh di handphone, ditaruh di jalan raya. Di jalan raya misalnya begini ya, ditaruh, ntar kelihatan sudutnya gini. Nah ini sudutnya itu sekitar 37 ya. Mobil CVT itu setahu saya cuma 22 sudutnya, 22. Itu 37. Udah gitu nggak pakai momentum, jadi langsung belokan patah di Pule Payung. Nonton deh YouTube saya, di kesasar waktu menuju ke Pule Payung. Jadi jalan ditutup-tutup tuh, jalan normal supaya kita naik jeep gitu. Kalau nggak salah dulu gitu. Jadi jalan resminya ditutup-tutup, kita suruh parkir, nanti naik jeep yang jalannya ekstrim. Harusnya bisa ke Pule Payung lewat pakai Almas tuh bisa, karena tanjakannya masih di bawah 20 derajat. Bangsa 15, 10 tanjakannya masih gini lah. Tapi ketika sudah ditutup jalanan itu, ada yang dibangun, ada yang memang ditutup sama masyarakat. Nggak tahu kenapa. Saya bukan mau nuduh, tapi mungkin ya demi keselamatan dan di sana supaya nggak penuh parkirannya, jadi parkir di sana, nanti naik jeep, cuman jeepnya bayar lagi. Nah itu saya mengalami overheat di Dieng, dan di situ nggak bisa nanjak karena sudutnya ketinggian gitu. Kalau pakai momentum ya bisa gitu, cuman kan saya maunya langsung stop belok kanan gitu ya, langsung nggak bisa karena ketinggian sudutnya 30-an kalau nggak salah. Lupa sih. Pokoknya saya baca di perhitungan mobil waktu itu, saya langsung pelajarin, ada rumus fisikanya ya, mekanikanya. Dengan berat sekian, gaya efek gesek sekian, F-nya sekian, itu cuman bisa 22 derajat dengan kondisi torsi mesin kita ini gitu. Terus udah. Nah, keluhan terakhir, aki tuh waktu dicek di 5000 baik-baik aja gitu ya. Aki semua kondisi bagus, starting nggak ada yang pincang, semua busi-busi juga cakep. Kalau pincang kan cek atau cek, nah itu pincang tuh. Berarti si piston itu ada yang si crankshaftnya digoyang, didorong oleh piston, dan di dalam silinder itu pembakaran peledakannya nggak sempurna. Nah itu pincang, itu nggak ada kayak gitu sama sekali. Tahu-tahu pas dari Batu Malang nonstop lah, saya berapa jam ya, 6 jam apa 7 jam nonstop, berhenti dulu di situ. Oh ya, cuman kalau nonstop 10 jam 11 jam ya pakai Almas ke Batu Malang, ada di video saya juga, nanti nonton aja. Saya ke Batu, dari Depok ke Batu Malang tuh 12 jam totalnya dengan berhenti ya, tanpa berhenti 10 jam. Dulu mah 20 jam, 23 jam. Sekarang lewat tol gitu, habis 1 jutaan tolnya, 900 atau 800 tolnya. Nah, kembali ke topik. Jadi akinya pas saya di rest area dari Batu itu jalan 7 jam 6 jam, berhenti makan siang, terus selesai istirahat, mau jalan lagi nggak bisa hidup, padahal keluar masuk mobil biasa aja. Pas mau start langsung mati tiba-tiba, langsung semua klap dashboard hidup nyala, ini nyala. Udah jam 6 saya telepon Wuling, jam 9 datang ya ke rest area tol. Rest area berapa sih itu tuh? Pokoknya menuju ke Jakarta lah dari Jawa. Terus datang, dikerjain cuman 10 menit, bayar 1,2, terus pulang. Sampai sekarang nih aki. Habis itu saya
servis 9.000. Terus habis itu ya di forum sih, karena ikut forum ya, jadi udah baca memang teman-teman ngalamin itu ya. Kalau saya sih ada yang pada bawa aki cadangan karena umur akinya udah 1,5 tahun. Kalau saya enggak sih, cuman ngandelin teleponnya service center aja. Jadi kalau ada masalah telepon service center. Itu karena service centernya Wuling sangat, saya acungin jempol, top. Kalau lagi ada kendala darurat apa. Sama kalau Nissan saya belum pernah ngalamin, tapi enggak, yang ini yang terbaik deh kayaknya. Begitu ditelepon langsung datang. Kenapa datangnya lama? Di telepon jam 6 datang jam 9? Karena kan dia muter tuh dari Pekalongan. Jadi dari Wuling Pekalongan. Terima kasih Wuling Pekalongan. Pegawainya luar biasa waktu itu yang menangani, saya lupa namanya, mas-masnya, mbaknya gitu. Jadi harga akinya cuma 1,2 gitu, 1,1 lah, 100.000 biaya pasang kalau nggak salah. Bonnya lupa saya di mana. Murah, sangat murah dibandingin aki lain 1,4 55 AH ya. Aki Wuling top, murah, spare partnya murah, puas, nyaman, pada tidur semua. Ini sekarang mulai panas nih. Mungkin awal beli nggak panas nih, sekarang mulai panas si kursi ini. Jadi kalau duduk lama panas, makanya saya kasih ganjel ginian nih, jadi buat nopang nopang leher saya nih. Nah jadi resting gitu. Terus nggak ada yang pegel-pegel jalan jauh gitu ya. Biasanya saya 2 jam berhenti, 2 jam setengah berhenti, 4 jam setengah, kan bukan supir tiap hari. Sekarang bawa Almas tuh 4 jam baru berhenti. Di situ nyala, si Almas yang ngasih tahu suruh istirahat, kita istirahat. Nah jadi itulah experience saya. Mohon maaf kalau kepanjangan yang part kedua ini. Kalau ada yang mau tanya jawab silakan di dalam komen. Itu aja. Makasih banyak udah menyaksikan. Mau like, subscribe silakan, terserah. Saya kali ini udah nggak mau minta lagi orang supaya like dan subscribe. Saya serahkan. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GoPro stop recording. GoPro stop recording. GoPro stop recording. Ya udah.